Kisah kancil dan gajah yang mencari harta karun. Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Apakah adik-adik baik? Semoga selalu baik-baik saja ya. Hari ini Kak Mili akan menceritakan kisah kancil dan gajah mencari harta karun. Mencari harta karun, gajah dan kancil. Wah, pasti seru. Ayo kita mulai. Di sebuah hutan rimba yang lebat, hiduplah seekor kancil bernama Cipto. Cipto terkenal sangat cerdas dan lincah. Suatu hari, saat langit mulai menggelap, Cipto pulang dari mencari makanan. Ia mendengar kabar menarik dari seekor burung hantu tua. Burung hantu itu bercerita tentang harta karun yang tersembunyi di sebuah gua misterius di ujung hutan. Harta karun itu berupa permata berkilau sebesar bola mata, kata burung hantu dengan berbinar. Cipto sangat tertarik dengan cerita itu. Ia langsung berpamitan dan mencari teman sepetualangannya yang kuat. Pilihannya jatuh pada Gajah Wangi, gajah terbesar dan terkuat di hutan. Wangi, Wangi, aku punya ide seru, ucap Cipto. Gajah Wangi yang baru saja selesai makan langsung menoleh. Ide apa itu, Cipto? Tanyanya penasaran. Cipto menceritakan tentang harta karun yang didengarnya dari burung hantu. Lalu Wangi juga sangat bersemangat. Ayo kita cari harta karun itu, Cipto, ujarnya. Perjalanan mereka pun dimulai. Cipto yang lincah bertugas mencari jalan tersembunyi di antara semak belukar. Sedangkan Wangi yang kuat membuka jalan. Dan kalau ada pohon tumbang atau batu besar yang menghalangi, ia segera membereskannya. Mereka melewati sungai yang deras, hutan yang gelap, dan tebing-tebing yang curam. Wah, setelah perjalanan yang cukup lama, mereka akhirnya sampai di mulut gua misterius. Gua itu gelap gulita dan terasa sangat dingin, mencekam ternyata. Cipto pun mengambil obor yang sudah disiapkannya dan mulai menyulutnya. Cahaya demi cahaya mulai menerangi dinding gua yang penuh dengan lumut. Wah, luar biasa, ucap Cipto. Di dalam gua mereka menemukan banyak jebakan berbahaya. Ada lubang yang besar, ada juga panah yang beracun tersembunyi di balik batu. Namun, dengan kecerdasan Cipto dan kekuatan Wangi, mereka berhasil melewati semua rintangan itu. Tentu saja, Cipto dan Wangi adalah teman yang bagus bekerja sama. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan itu terbuat sebuah peti harta karun yang terbuat dari emas. Cipto dan Wangi saling memandang dengan penuh semangat. Mereka segera membuka peti itu dan ternyata isinya bukan permata. Tidak ada permata berkilau seperti yang diceritakan burung hantu. Isinya adalah sekeranjang penuh buah-buahan segar. Cipto dan Wangi tertawa terbahak-bahak. Meskipun bukan harta karun yang mereka harapkan, mereka tetap merasa senang karena petualangan mereka sangat seru. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk membawa buah-buahan itu kembali ke hutan dan membaginya dengan teman-teman mereka. Akhirnya semua hewan di hutan pun senang menerima hadiah dari Cipto dan Wangi, dan mereka juga kenyang. Hore! Adik-adik, bagaimana ceritanya? Apakah seru? Apakah kancil menemukan harta karun? Ternyata tidak. Kancil dan gajah ternyata menemukan buah-buahan. Nah, dari cerita itu kita dapat mengambil pelajaran. Pertama, pertemanan itu sangat baik. Jadi
kita itu harus bekerja sama untuk mencapai sesuatu. Seperti kancil yang cerdik dan gajah yang punya kekuatan besar, mereka saling membagi tugas. Dan kedua, buah-buahan yang mereka dapatkan dari hasil pencarian petualangan Suru itu mereka bagi-bagikan kepada teman-temannya di hutan, dan semuanya hidup bahagia. Jadi kita harus saling berbagi. Siap? Oke, bye-bye. Sampai jumpa di cerita besok ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.